kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan mengajak kalian untuk bernostalgia dengan film yang sangat menarik untuk ditonton. Bercerita tentang sang legenda Ip Man sebelum ia pindah ke Hong Kong. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan dibawa ke tahun 1935, tepatnya di kota Foshan. Diketahui kota Foshan ini adalah tempat bersarangnya para ahli bela diri. Di hari tahun baru, terlihat saat itu para guru kungfu sedang mengerahkan para muridnya untuk menunjukkan keahlian mereka. Adegan berpindah ke sebuah rumah mewah dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ip Man yang saat itu tengah sarapan dengan anak dan istrinya. Tak lama kemudian Ip Man didatangi salah satu guru kungfu bernama Liu. Ternyata maksud kedatangan Liu yaitu untuk mengajak duel persahabatan dengan Ip Man karena Ip Man cukup terkenal dengan jurus Wing Chun-nya. Liu mengatakan kalau duel ini tertutup sehingga kalau Ip Man kalah pun tidak akan ada orang yang tahu. Awalnya Ip Man menolak, bahkan ia bersedia langsung mengaku kalah. Akan tetapi Liu terus memaksa hingga akhirnya Ip Man pun menerima tantangan tersebut. Namun sebelum itu Ip Man harus menyelesaikan dulu sarapannya bersama anak dan istrinya. Di sini Ip Man juga mengajak Liu untuk ikut makan bersama mereka. Setelah selesai makan, Ip Man sebat surya dulu sementara Liu lanjut memakan makanan ringan. Bersamaan dengan itu, ada seorang pemuda bernama Yanto yang hendak mengambil layangannya yang terputus tepat di samping rumah Ip Man. Pandangan Yanto seketika tertuju kepada Ip Man dan Liu yang saat itu hendak bertarung. Pada akhirnya duel itu dimenangkan oleh Ip Man dengan cukup mudah. Sebelum pulang, Liu memohon kepada Ip Man untuk merahasiakan duel mereka tadi. Mendengar hal itu, Ip Man pun berjanji kalau ia tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Adegan beralih ke Yanto yang malah menceritakan kepada teman-temannya kalau barusan ia melihat Ip Man mengalahkan Liu. Di sini kita juga diperkenalkan dengan kakak kandung Yanto sekaligus pemilik restoran ini yang bernama Ricky. Tak lama kemudian Ip Man datang ke restoran tersebut dan bertanya kepada Ricky di mana seseorang bernama Kwan. Ini dia Kwan yang merupakan teman bisnis Ip Man. Saat Ricky sedang mengantarkan makanan, ia sempat bertanya kepada Ip Man mengenai dirinya yang baru saja mengalahkan Liu. Ip Man cukup terkejut kenapa Ricky sampai tahu kejadian tersebut, padahal saat itu tidak ada seorang pun yang melihatnya. Di sisi lain ada seorang murid yang mendatangi Liu sambil mengatakan kalau di restoran Yanto tengah menceritakan tentang kekalahan Liu saat berduel dengan Ip Man. Mendengar hal itu, Liu pun marah dan segera melabrak Yanto. Di sini Liu sempat ingin menghajar Yanto yang dianggap telah menjatuhkan reputasinya sebagai guru kungfu. Beruntung saat itu Ricky memisahkan mereka dan langsung menyuruh adiknya meminta maaf kepada Liu. Akan tetapi Yanto menolak karena ia merasa hanya menceritakan tentang hal yang sebenarnya. Yanto yang tahu Ip Man juga sedang ada di restoran tersebut, ia pun mengajak mereka mendatangi Ip Man. Di sini Yanto bertanya tentang fakta mengenai Ip Man yang telah mengalahkan Liu. Mendengar hal itu, Ip Man pun hanya diam saja. Kemudian Yanto menceritakan di depan semua orang kalau tadi pagi ia tak sengaja mengambil layangannya yang putus di samping rumah Ip Man. Di sanalah Yanto melihat Ip Man dan Liu berduel hingga Liu berhasil dikalahkan oleh Ip Man. Mendengar hal itu, Ricky menjelaskan walaupun kenyataannya seperti itu, Yanto tidak pantas jika harus menyebarkan berita tersebut kepada semua orang. Ricky juga menjelaskan kalau kelakuan Yanto ini hanya akan mempermalukan Liu. Kesal dengan itu, Ricky sampai melorotkan celana Yanto agar Yanto tahu rasanya dipermalukan di depan semua orang.
Setelah Yanto pergi, datanglah seorang kapten polisi bernama Lionel bermaksud ingin membubarkan keributan tersebut. Di sini Lionel mengatakan kalau zaman sekarang bukan lagi zamannya kungfu-kungfuan karena sudah ada pistol yang lebih canggih. Lionel mengarahkan pistol itu kepada Ip Man, namun inilah yang dilakukan Ip Man. Lionel langsung takjub dengan apa yang barusan Ip Man lakukan. Kemudian Ip Man mengatakan kalau ia dan semua orang di sini meminta maaf atas keributan ini dan ia akan mentraktir makan Kapten Lionel. Keesokan harinya, adegan kembali memperlihatkan Ip Man yang sedang mengobrol di rumah dengan rekan bisnisnya yaitu Quan. Karena Ip Man merasa kalau ia tidak pandai berbisnis, ia pun hanya mau menjadi pemberi modal untuk bisnis Quan yaitu membuat pabrik kapas. Saat akan pergi keluar, Quan mengatakan kalau ia ingin menitipkan anaknya untuk berlatih bela diri dengan Ip Man. Karena Quan tahu kalau di kota Fosan, Ip Man lah yang paling jago. Bersamaan dengan itu, datang Ricky yang ingin memperlihatkan teknik baru kepada Ip Man. Terlihat teman-teman Ricky juga ikut melihat latihan mereka. Di tengah latihan, tiba-tiba anak Ip Man menghampirinya sambil membawa sebuah kertas yang barusan ia gambar. Namun Ip Man mengabaikannya karena ia sedang berlatih. Hal tersebut sontak membuat istrinya marah karena Ip Man lebih mementingkan teman-temannya ketimbang anaknya sendiri. Istri Ip Man yang kesal, ia pun segera menyuruh semua orang di sana untuk pulang. Hingga pada akhirnya semua orang pun bubar. Suatu hari datang sekelompok pria begundal yang dipimpin oleh Gino, ini orangnya. Gino datang ke kota Fosan untuk menantang para ahli bela diri agar mau berduel dengannya. Dimulai dengan mendatangi satu kelompok yang sedang berlatih. Di sini Gino akhirnya berduel dengan seorang guru dari kelompok tersebut. Diketahui guru itu memiliki jurus pukulan yang hebat. Pada akhirnya guru tersebut mampu dikalahkan Gino dengan teknik pukulan yang dimiliki oleh Gino. Kemudian Gino kembali mendatangi seorang guru yang memiliki keahlian bertarung menggunakan senjata. Lagi-lagi Gino berhasil mengalahkan orang tersebut. Setelah itu Liu menantang Gino dengan harapan Liu bisa mengangkat kembali martabat seluruh kelompok perguruan di kota Fosan. Sayangnya Liu masih belum mampu mengalahkan Gino. Setelah itu Gino dan kelompoknya makan mie ayam bersama di salah satu angkringan. Di sini Gino mengatakan kalau ia sudah mengalahkan para ahli bela diri di kota Fosan dan sekarang ialah yang paling jago. Ternyata tujuan Gino dan kelompoknya yaitu ingin membuka perguruan bela diri di kota ini. Si penjual mie ayam yang sempat mendengar pembicaraan mereka, ia pun mengatakan kalau Gino belum bisa dianggap jago kalau belum mengalahkan Ip Man. Mendengar hal itu, mereka pun segera mendatangi rumah Ip Man dengan mengajak orang-orang untuk melihat duel mereka. Sesampainya di sana, Gino langsung menantang Ip Man bertarung. Akan tetapi Ip Man menolak mentah-mentah tantangan tersebut. Sang istri juga memarahi mereka yang berbondong-bondong datang ke rumahnya. Di sini Gino mengatakan kenapa Ip Man yang begitu terkenal ternyata takut kepada istrinya. Ip Man menjelaskan kalau tidak ada orang yang takut kepada seorang istri, melainkan ia hanya menghormati sang istri. Gino yang meremehkan Ip Man, ia pun kembali mengatakan kalau istri Ip Man tidak perlu khawatir karena ia tidak akan menghajar Ip Man sampai mati. Dengan songong, Gino juga mengatakan bila perlu ia tidak akan menggunakan tangannya untuk melawan Ip Man. Merasa terhina, pada akhirnya sang istri mempersilahkan Ip Man mengambil tantangan tersebut asalkan jangan sampai merusak barang yang ada di rumahnya. Bersamaan dengan itu, datang Kapten Lionel menghampiri mereka. Lionel mengatakan kalau Ip Man harus mengangkat kembali martabat warga Fosan dari hinaan Gino. Pada akhirnya mereka pun bertarung.
Di awal-awal pertarungan, Ip Man mencoba bertahan untuk mengukur sejauh mana kehebatan Gino. Karena terus bertahan, tiba-tiba anak Ip Man datang sambil mengatakan jika ayah tidak cepat mengakhiri pertarungannya, ibu bilang semua barang di rumah pasti akan hancur. Hingga kemudian Ip Man mulai menyerang Gino. Pada akhirnya Ip Man mampu mengalahkan Gino. Kemudian Gino pulang dengan rasa malu karena ia pikir dirinya lah yang paling hebat di kota Fosan. Semenjak kejadian itu, saat keluarga Ip Man pergi ke pasar, semua pedagang mempersilahkan Ip Man untuk mengambil barang dagangannya secara gratis. Hal tersebut dilakukan sebagai rasa hormat warga Fosan terhadap Ip Man yang telah mengangkat martabat bela diri Fosan. Sayangnya, semua kisah indah itu berakhir pada tahun 1937 yang mana Jepang telah menduduki Cina termasuk kota Fosan. Semua warga Cina sekarang mengalami kelaparan dan kesengsaraan termasuk Ip Man. Bahkan rumah Ip Man yang megah kini disita lalu dijadikan markas oleh tentara Jepang. Karena itu Ip Man kini tinggal di gubuk yang kumuh bersama anak dan istrinya. Hari itu mereka yang kekurangan beras, Ip Man langsung berinisiatif akan menukarkan arloji miliknya dengan sekilo beras. Ketika akan kembali pulang, Ip Man tak sengaja bertemu dengan rekan bisnisnya dulu, yaitu Quan. Di sini Quan langsung mengajak Ip Man untuk melihat pabrik kapasnya yang baru. Quan mengatakan kalau Jepang masih mengizinkan pabrik kapas beroperasi di kota Fosan. Karena dulu Ip Man pernah memberi Quan modal, ia pun bersedia membagi hasil pendapatan pabriknya dengan Ip Man. Namun ternyata Ip Man menolak karena Ip Man tidak mau Quan merasa berhutang budi kepadanya. Beberapa bulan kemudian, istri Ip Man sekarang menjadi sering sakit-sakitan dan Ip Man pun dengan setia selalu merawat istrinya. Di sini si istri yang merasa dirinya adalah beban, ia pun mengatakan kalau persediaan makanan mereka habis dan Ip Man tidak bisa terus-menerus merawatnya dengan berdiam diri di rumah. Mendengar hal itu, Ip Man pun menjawab kalau mulai esok hari ia akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keesokan harinya, Ip Man mulai melamar kerja ke berbagai toko, namun sayangnya tidak ada satupun toko yang mau menerimanya. Hingga pada akhirnya Ip Man dapat pekerjaan di sebuah tambang batu bara. Di sini Ip Man tak sengaja bertemu dengan Ricky serta para master kungfu lainnya. Saat sedang istirahat makan, para pekerja hanya diberikan satu ubi serta sebaskom kecil air putih. Ricky yang melihat Ip Man menyembunyikan ubinya untuk anak dan istrinya di rumah, ia pun langsung merasa iba. Ricky memberikan sepenggal ubinya kepada Ip Man dengan alasan ia tak akan habis. Di sini Ip Man bertanya mengenai keberadaan adiknya yaitu Yanto. Ricky mengatakan kalau Yanto tidak pernah kembali pulang setelah Ricky mempermalukan Yanto dengan melorotkan celananya waktu itu. Kemudian Ricky dibuat kaget karena sebuah kaleng yang selama ini ia simpan tiba-tiba menghilang. Bersamaan dengan itu datanglah tentara Jepang menghampiri mereka. Tentara ini dipimpin oleh seorang kolonel bernama Sato. Lalu diperlihatkan Kapten Lionel yang sekarang bekerja kepada tentara Jepang dengan menjadi seorang penerjemah. Di sini Lionel mengatakan kalau tentara Jepang akan mengadakan sebuah pertarungan bela diri. Siapa saja warga Fosan yang mau ikut maka akan diberi sekantung beras. Mendengar hal itu, Ricky langsung mengacungkan tangannya. Ip Man sempat melarang Ricky untuk ikut, namun Ricky tidak mau mendengarkan larangan tersebut. Kemudian Ricky dibawa ke tempat pertarungan dan di sana ternyata sudah ada Liu yang tengah melawan karateka dari Jepang. Karena Liu memenangkan pertandingan, ia pun diberikan sekantong beras oleh para tentara Jepang. Di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang jenderal sekaligus atasan kolonel Sato bernama Miura. Jenderal Miura menyuruh Lionel untuk mengumumkan kalau ia ingin bertarung dengan 3 orang warga Fosan sekaligus. Ia berjanji akan memberikan sekantong beras walaupun mereka kalah bertarung.
Setelah diumumkan, akhirnya 3 orang warga Posan maju untuk melawan sang jenderal. Salah satu dari warga Posan itu tak lain adalah Ricky. Ketika pertarungan berlangsung, ternyata sang jenderal sangat jago hingga dengan mudah mengalahkan mereka. 2 orang menyerah sementara Ricky terus melakukan pertarungan. Bahkan di suatu kesempatan, Ricky malah meludahi sang jenderal. Kesal dengan itu, Ricky pun akhirnya dihajar habis-habisan sampai koit. Keesokan harinya, seperti biasa, Ip Man kembali bekerja. Di sini, Ip Man tak sengaja menemukan sebuah kaleng yang kemarin sempat dicari oleh Ricky. Tak lama kemudian, Lionel datang bersama tentara Jepang untuk mengumumkan hal serupa seperti kemarin. Di sini, Ip Man mencoba bertanya tentang kabar Ricky kepada Lionel. Namun karena Lionel tidak mau menjawabnya, Ip Man pun akhirnya mau mengajukan dirinya untuk ikut bertarung. Sesampainya ke tempat pertarungan, terlihat Liu yang kembali akan menantang 3 orang karateka untuk melawannya. Sayangnya dalam pertarungan kali ini, Liu kalah dan ia pun menyerah. Ketika Liu akan mengambil beras, tiba-tiba Kolonel Sato menembaknya dengan alasan Liu tidak berhak mengambil beras tersebut karena kalah bertarung. Hal tersebut sempat membuat sang jenderal marah dengan perbuatan Kolonel Sato. Sang jenderal mengatakan kalau Kolonel Sato jangan sekali-kali menghabisi para petarung tanpa perintah darinya. Seketika warga Posan yang ada di sana sangat syok menyaksikan hal itu di hadapan mereka. Ip Man pun kemudian segera meminta ingin bertanding melawan orang-orang Jepang. Di sini ia langsung menantang 10 orang karateka secara bersamaan. Sang jenderal yang mendengarnya sangat kaget dengan apa yang telah dikatakan oleh Ip Man. Kemudian pertarungan 1 lawan 10 pun berlangsung. Setelah Ip Man mengalahkan 10 karateka dengan cukup mudah, ia pun langsung ditantang kembali oleh semua karateka yang ada di sana. Akan tetapi hal itu dihentikan oleh sang jenderal. Di sini sang jenderal mengatakan kalau Ip Man berhak mendapatkan 10 kantong beras dan sang jenderal menyuruh Ip Man untuk kembali lagi nanti. Terlihat Ip Man yang hanya mengambil beras milik Liu yang sudah berlumur darah lalu ia berikan kepada keluarga Liu. Saat hendak pergi, tiba-tiba Lionel menghampirinya. Ia pun mengatakan kalau Ip Man harus berhati-hati kepada Jenderal Miura. Tanpa banyak bicara, Ip Man menampar Lionel yang dianggap telah berkhianat terhadap negaranya sendiri. Ip Man juga kesal karena Lionel tidak mau memberitahu kalau Ricky telah meninggal. Dengan kesal, Lionel mengatakan kalau ia bukanlah seorang pengkhianat dan ia hanya bekerja menjadi penerjemah. Di balik itu, ternyata Gino dan kelompoknya sekarang menjadi seorang pembegal. Terlihat Yanto adik Ricky yang sekarang menjadi anak buah Gino. Saat itu mereka membegal mobil milik perusahaan Kuan dan berniat memerasnya. Kemudian Gino dan kelompoknya mendatangi perusahaan kapas milik Kuan dan di sini mereka memaksa Kuan memberikan uangnya. Melihat ayahnya terus dihajar, anak Kuan langsung mendatangi rumah Ip Man untuk meminta pertolongan.
Ketika Ip Man dan anak Kwan sampai di pabrik, ternyata kelompok Jino sudah pergi dan mereka akan kembali ke sini untuk meminta uang. Kwan memohon kepada Ip Man agar Ip Man mau mengajari mereka bela diri untuk mengalahkan kelompok Jino. Permohonan itu juga diikuti oleh para buruh pabrik yang bekerja di sana. Keesokan harinya memperlihatkan Ip Man yang kini melatih mereka bela diri Wing Chun sampai mereka bisa. Suatu waktu, Ip Man yang tengah bermain petak umpet bersama anak-anak di dekat rumahnya, tiba-tiba ia dihampiri Lionel sambil mengatakan kalau sang jenderal menantang Ip Man untuk berduel. Bersamaan dengan itu, datang juga Kolonel Sato bersama anak buahnya ke sana. Kolonel Sato yang sempat melihat istri Ip Man yang begitu cantik, ia pun tanpa pikir panjang ingin menidurinya. Sontak Ip Man langsung mengajar Kolonel Sato bersama semua anak buahnya. Setelah itu, Lionel segera menyuruh Ip Man dan keluarga untuk segera mengungsi ke tempat aman karena tentara Jepang pasti akan mencarinya. Keesokan harinya memperlihatkan Lionel yang dihajar habis-habisan karena dianggap tidak mau membantu Kolonel Sato saat dihajar Ip Man. Sang jenderal segera memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Ip Man. Ketika Lionel pulang ke rumah, ternyata keluarga Ip Man disembunyikan di rumah Lionel. Ip Man sangat berterima kasih serta meminta maaf kepada Lionel karena sudah banyak merepotkannya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan kelompok Jino yang kembali mendatangi pabrik kapas untuk meminta uang. Akan tetapi sekarang anak Kwan serta semua pekerja malah menantang mereka hingga terjadilah baku hantam. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Ip Man datang dan langsung ikut membantu. Semua anak buah Jino berhasil dihajar satu persatu, termasuk Jino dan juga Yanto. Setelah Jino dan semua anak buahnya babak belur, mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Di sini Ip Man memanggil Yanto. Kemudian Ip Man memberikan sebuah kaleng milik Ricky kepada Yanto. Yanto yang masih kesal kepada Ricky, ia pun menyuruh Ip Man untuk membuang saja kaleng tersebut. Ip Man mengatakan kalau Ricky sekarang sudah meninggal dihajar oleh tentara Jepang dan Ricky sangat sayang kepada Yanto. Mendengar hal itu, seketika Ricky terkejut dan mengambil kaleng tersebut. Ternyata isi kaleng itu adalah layangan milik Yanto yang masih disimpan Ricky, hingga membuat Yanto langsung menangis. Malam harinya, tentara Jepang yang mendengar keributan tadi siang, mereka pun mendatangi pabrik tersebut untuk mencari Ip Man. Di sini, tentara Jepang menghajar Kwan agar Kwan mau memberitahu di mana Ip Man sekarang. Saat Kwan akan dihabisi, tiba-tiba datang Ip Man menyerahkan diri. Kolonel Sato yang masih dendam kepada Ip Man langsung menodongkan senjatanya dan akan segera menembak Ip Man. Beruntung hal itu dihentikan oleh sang jenderal. Di sini sang jenderal menawari Ip Man untuk melatih para tentara Jepang. Namun Ip Man menolak dan malah menantang sang jenderal untuk berduel dengannya. Sebelum pergi, Ip Man sempat mengatakan kepada Kwan agar Kwan membawa anak dan istrinya pergi dari kota Fosan. Kemudian Ip Man dibawa tentara Jepang untuk ditawan sementara. Saat sudah di markas Jepang, sang jenderal membawa makanan untuk Ip Man sambil mengatakan kalau duel mereka nanti akan ditonton banyak orang. Sang jenderal ingin membuktikan kalau karate Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Keesokan harinya terlihat istri Ip Man yang menangis sejadi-jadinya. Ia merasa bersalah karena sering kali melarang Ip Man untuk berlatih dan mendalami ilmu bela diri. Sang istri juga mengatakan kalau ia sangat ingin melihat pertarungan tersebut.
Tidak tega melihat itu, akhirnya Kwon membawa kembali istri Ip Man menuju Posan, yaitu untuk melihat suaminya bertanding. Singkat cerita, pertarungan itu pun dimulai. Namun pada akhirnya, sang jenderal berhasil dikalahkan oleh Ip Man. Semua warga Posan yang melihat pertarungan tersebut merasa bahagia dan bangga kepada Ip Man. Namun di tengah sorak-sorai warga Posan, tiba-tiba Kolonel Sato menembak Ip Man sampai tumbang. Melihat hal itu, semua warga Posan mengamuk lalu balik memberontak kepada para tentara Jepang. Lionel berusaha merebut pistol Kolonel Sato hingga ia berhasil menembak Kolonel Sato tepat di lehernya. Di akhir film memperlihatkan Ip Man dan keluarga hendak dibawa pergi dari kota Posan oleh Kwon dan juga Yanto. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Lanjut. Walaupun sudah sering kali nonton, tapi si Bray tidak pernah bosan dengan film yang satu ini. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.